Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Dan saya Zizi Syahab, kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini ya, di sore yang penuh berbahagia ini, kita ada beberapa pembahasan, 3 pembahasan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita mendatangi rumah ibadah agama lain. Hukumnya seperti apa itu, Nu? Tapi ya itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas tentang fenomena makam aneh. Terus yang ketiga kita akan membahas tentang incest. Kenapa sih alasan Islam itu melarang pernikahan saudara kandung gitu, saudara ya. Gitu. Nah, yang pertama ini menarik sih, karena kadang ada beberapa pertanyaan, misalkan kita diundang sama teman kita yang beda agama ya, tapi menikahnya tapi di tempat ibadah mereka, itu gimana ya hukumnya sih ya? Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Bolehkah mengunjungi tempat ibadah non-muslim? Pemirsa beriman, sebagai umat muslim, kita sering bertanya-tanya, bolehkah kita memasuki tempat ibadah agama non-muslim? Mungkin sebagian dari kita menganggapnya diperbolehkan, dan sebagian lagi menganggapnya dilarang. Kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memberikan informasinya untuk Anda. Namun, sebelum kita menelusuri lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hakikat dari tempat ibadah dalam agama Islam. Tempat ibadah, tetapi ada beberapa tempat yang terlarang untuk ditempati sholat, seperti kuburan dan kamar mandi. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Sama halnya dengan masjid, tempat-tempat ibadah agama non-muslim juga berperan dalam pelaksanaan ibadah agama-agama tertentu dan ditempati pula sebagai tempat kegiatan-kegiatan perayaan hari besar agama tersebut. Tak jarang, perayaan-perayaan tersebut menarik minat kita untuk sekedar melihat atau mencari tahu tentang upacara perayaan-perayaan agama tertentu. Bahkan banyak dijadikan tujuan wisata di tempat ibadah itu. Lalu, bagaimana Islam menanggapi hal tersebut? Pemirsa beriman, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum wisata atau mengunjungi tempat ibadah non-muslim. Jumhur ulama atau pendapat mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkan seorang muslim untuk mengunjungi tempat ibadah non-muslim. Mazhab Syafi'i menyatakan boleh
Mukhtasar yang dikomentari oleh Imam Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu dari Abdul Razak melalui Aslam budak Umar radhiyallahu anhu berbunyi, saat Umar tiba di Syam, salah seorang pembesar Nasrani menyiapkan makanan dan mengundang Umar. Lalu Umar berkata, sesungguhnya kami tidak memasuki gereja kalian dengan patung yang ada di dalamnya. Abdul Razak 1610. Hal ini dilakukan karena posisi Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin. Maka dikhawatirkan dengan masuknya Umar ke gereja yang terdapat patung-patung di dalamnya, maka orang-orang akan mengira bahwa tindakan Umar tersebut adalah pengakuan atas kebatilan mereka. Karenanya, Umar pada saat itu mengurungkan niatnya untuk memasuki gereja. Namun, para ulama menyebutkan beberapa kondisi seseorang tidak boleh melakukan wisata dan kunjungan ke tempat peribadatan non-muslim, yaitu ketika kunjungan bertepatan dengan hari raya mereka. Karena kehadiran saat hari raya mereka, kita menjadi ikut dalam hari raya orang non-muslim, dan ini dilarang secara syar'i. Umar radhiyallahu anhu mengatakan dengan sanad sahih, janganlah mengunjungi mereka di dalam gereja mereka pada hari raya mereka, karena kemurkaan kepada mereka. Abdul Razak 1609. Ketika para pengunjung diharuskan ikut serta dalam peribadatan mereka, maka secara tidak langsung para pengunjung diminta untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur pengagungan pada sembahan. Dengan ini akan menjadi kekhawatiran akan terjadinya fitnah bagi pengunjung, dan ini banyak terjadi bagi anak-anak dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan keyakinan tentang hakikat kebatilan agama mereka. Dan jika kehadiran pengunjung tanpa izin, mereka mengira kehadiran kita adalah bentuk penistaan terhadap ritual ibadah mereka. Lalu, jika kita memiliki posisi dan jabatan yang akan menimbulkan fitnah dengan kunjungan tersebut, maka orang-orang yang tidak memiliki ilmu akan mengira bahwa kunjungan kita adalah pengakuan atas ritual-ritual agama mereka. Sebagaimana dalam kisah Umar radhiyallahu anhu, Ummahatul Mukminin juga pernah mengunjungi gereja di Habasyah. Sebagian istri Rasulullah SAW menyebutkan bahwa gereja yang mereka lihat di Habasyah bernama Gereja Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah memuji kecantikan bangunan dan arsitek patung yang ada di dalamnya. Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya dan bersabda, mereka, jika orang saleh di antara mereka meninggal, maka mereka membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburannya. Kemudian mereka melukisnya patung dengan lukisan tersebut, merekalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari 1341. Pemirsa beriman, dari penjelasan tersebut didapati bahwa pendapat yang paling kuat menurut jumhur ulama yaitu diperbolehkannya memasuki atau melakukan kunjungan ke tempat peribadatan non-muslim, namun bukan pada waktu hari perayaan mereka, karena secara tidak langsung kita akan mengikuti ritual peribadatan mereka. Namun kita juga harus berhati-hati jika dalam tempat peribadatan tersebut terdapat patung-patung, karena ditakutkan hal tersebut dapat menimbulkan fitnah yang mengira kita mengikuti ajaran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ada beberapa perbedaan pendapatnya dari mazhab aja ya, dari beberapa mazhab yang mengatakan bahwa ini mubah atau boleh asal tidak ada patung di dalamnya. Tapi ada juga yang memakruhkan untuk masuk ke dalam tempat ibadah yang non muslim. Selain itu juga memang tadi kalau misal lihat dari jumhur ulama sih ya, memperbolehkan ternyata. Tapi asal hanya untuk wisata dan satu syarat tidak lagi hari raya mereka sih. Nanti takutnya kita timbul fitnah atau bisa jadi kita ikut peribadatan mereka karena lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukmu. Benar sekali sih. Dan memang kalau misalnya tadi yang Zizi bilang bahwa takutnya timbul fitnah ini yang bahaya sekali. Kenapa sih kalau misalnya kayak gitu? Karena kalau misalkan contoh ya, misal anak-anak terus ada orang yang tidak berilmu, terus melihat kita itu masuk ke dalam tempat peribadatan mereka dan mereka tidak tahu dan mereka tidak punya ilmunya. Takutnya yang itu sih, timbul fitnah yang mengira kita. Benar sekali. Iya, dan setelah ini kita akan bahas tentang fenomena makam aneh. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.